Ya, nggak tahu arah hidup tuh lagi, dicari nggak dapat juga, dicari nggak dapat juga, tuh stres hidup tuh lagi kan. Udah. Video kali ini saya akan membahas ya, karena ada pertanyaan seperti ini. Mas, coba jelaskan mengenai ilmu hikmah atau ilmu laduni. Apakah benar kedua ilmu itu bisa membuat seseorang jadi kaku dan mental tidak bisa disembuhkan sama sekali? Kalau iya benar, menurut Mas bagaimana bisa punya ilmu seperti itu? Monggo dijawab. Oke, sekaligus saya sertakan video ini ya, video lama. Jadi video ini tuh ini teman-teman saya ya. Bukan berarti saya ngarang-ngarang bisa menjelaskan terus nggak pernah menyaksikan langsung, nggak pernah bergabung di dalam. Jadi saya berani menjelaskan bukan hanya sekedar teori, tapi terserah kalian, terserah anda yang di luar yang masih penasaran, yang belum pernah tahu sama sekali, yang nggak ngerti sama sekali. Jadi video ini aslinya video lama ya teman-teman, pas ya zaman dulu lah, masih awam-awamnya kami dulu. Tapi bukan hal yang lumrah juga sih kalau di luar sana masih banyak yang penasaran, karena bukan cuman kalian, tapi yang pernah ngumpul bareng kami pun sampai sekarang saya yakin masih percaya dan masih meyakini bahwa ilmu seperti itu memang dalam prakteknya manusia itu bisa kaku dan mental seperti itu. Kayak temen kami ini kan, saya harap walang sangit support saya itu nggak bermaksud menjelekkannya, hanya saja gini, mungkin besok saya akan wawancarai dan saya akan jadikan konten ketemu langsung dengan orangnya. Kalaupun misalnya ada mantan-mantan juga yang mau bersuara dan tidak berpihak dengan apa yang saya bahas ini, yaitu itu hak-hak kalian. Kalau saya akan menjelaskan sejujur-jujurnya bagaimana praktek seperti ini, apakah benar-benar terbukti seseorang itu kaku seperti ini jadinya, dan memang ketika tidak disembuhkan apakah benar selamanya akan kaku seperti itu. Baik, lanjut pada inti pokok utamanya. Saya tuh udah bersuara banyak kali ya, saya udah menjelaskan berkali-kali soal praktek seperti ini, soal ilmu ya, ilmu laduni, ilmu hikmah. Saya nggak menolak ya, nggak menolak bahwa ilmu dari Allah itu memang ada ya, ada ilmu dari Allah itu ya, jelas ada, masa nggak ada. Tapi kalau dipraktekkan semacam ini itu aduh, ini bukan apakah apakah benar ketika dilakukan seperti ini teman saya ini nggak bisa gerak. Aslinya ya, tak jelasin. Kalau masih kurang yakin nanti kapan-kapan besok tak wawancarai langsung orangnya. Sebenarnya gini ya, sebenarnya yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, ketika seseorang melakukan praktek seperti ini, apakah benar orang itu nggak bisa nolak? Apakah benar orang tersebut kaku beneran? Jawaban saya enggak. Jadi si sangit di sini aslinya, kalau dia mau nolak itu aslinya nggak kaku seperti itu. Saya nggak pernah dibocorin loh, nggak pernah sangit ngasih tahu saya, nggak pernah beliau ini ngasih tahu saya, nggak pernah ada yang bocorin ke saya. Tapi itu ya saya pelajari,
saya pelajari dan saya pernah terjun langsung, sehingga saya bisa tahu, oh ternyata seperti ini. Karena di luar sana kan masih banyak tuh yang percaya, wah ini mumpuni ilmunya, ini aduh kiai, ini ustadz yang inilah, aduh terserah kalian mau nganggap gimana, ya penting di sini saya hanya bersuara menjelaskan sejujurnya bahwa ketika kalian mau nolak, ketika diserang seperti itu, aslinya kalian bisa saja nolak, bisa saja ketika mau dikakukan itu nggak melakukan pergerakan kaku. Tapi gini ya, tangkapan video itu pasti jelek kali. Bagaimana seandainya jika anggap saya kasih contoh, orang tuamu nyuruh kamu nggak gerak terus kamu tetap gerak-gerak gitu, ya kan penonton itu kurang nanti kurang meyakinkan. Ya seperti itulah. Apakah benar orang itu kaku seperti itu dan memang nggak bisa gerak sama sekali? Ya enggak. Kalau masih kurang yakin, saya siap praktek seperti ini. Maksudnya biar saya yang dikakukan, setelah dikakukan gak usah disembuhkan, biarin aja. Saya udah bilang berkali-kali ya, saya itu aslinya gak berani, demi Allah gak berani sama sekali membahas hal-hal yang berkaitan seperti ini. Kalau yang saya anggap itu benar-benar Allah muliakan dengan keilmuannya, jelas ya, saya gak berani. Karena saya udah tahu, saya pasti akan ditampar langsung lah gitu, maksudnya dibayar langsung pada saat itu juga, jika seseorang itu benar-benar dimuliakan Allah dengan ilmunya, dengan pemahamannya. Itu yang saya pahami. Tapi kalau yang diviralkan, yang dipublikasikan, yang dipraktekkan seperti ini supaya orang menganggap kita, saya punya ilmu seperti ini, saya punya pemahaman seperti ini, supaya kita dapat kemuliaan dengan suatu praktek yang dipaksakan, supaya dapat penilaian dari orang-orang, kan seperti itu. Makanya saya mau ngebahas ke arah sini, karena supaya kalian itu cerdas menilai apa-apa yang tampil di media gitu. Masih kurang yakin, besok insya Allah ada waktu saya akan wawancarai langsung orangnya. Dan praktek ini dulu itu saya masih ada, dan saya ada sebenarnya di sini, ada saya, cuman kan enggak, ini kan video lawas sekali dan tangkapan kameranya buram kali. Jadi gitu ya, mungkin teman-teman paham lah apakah ini yang dimaksud menjelekkan. Enggak, saya enggak bermaksud menjelekkan beliau, tapi beliau mempraktekkan seperti ini kan supaya dianggap beliau punya ilmu seperti ini, ilmu seperti itu, bisa buat mental orang, bisa buat kaku orang. Ya kalau benar terbukti, apalagi kemarin saya pernah diancam inilah, diancam itulah. Saya kan permintaan saya gini, kalau dipraktekkan, seandainya dipraktekkan ke saya dan benar-benar saya mental dan kaku, bisa kaku, biarin aja, saya nggak usah disembuhkan, karena saya nggak percaya, saya nggak percaya gitu ya. Apa pernah dibuktikan? Ya pernah, saya pernah kok, saya masih ingat pada waktu itu. Jadi saya juga melakukan penyerangan. Di sisi lain, di dalam batin saya, ini kan saya sengaja nggak mau menyentuh. Aslinya kalau saya mau nyentuh, mau saya langsungkan tonjokkan ke beliau, ya bisa saja langsung beliau tersentuh. Tapi kan saya nolak karena apa? Ya namanya kita belajar ya, dan kita masih awam sekali waktu itu, benar-benar nol besar. Dari awal hijrah itu nol besar kami, dan saya rasa nggak cuman saya. Dan sampai sekarang mantan-mantan dari sana kalau masih meyakini, masih percaya dengan mental-mentalan seperti itu, saya rasa ya coba diperbaiki niat hijrahnya. Bukan berarti saya seolah-olah, waduh ini seolah-olah mau benar sendiri. Ya enggak kayak gitu juga. Benar sendiri itu maksudnya
nggak mau mengambil pendapat orang, ya saya ngambil perbandingan lah. Ada nggak ustadz-ustadz kiai-kiai yang menurut Anda yang mempraktekkan semacam ini? Saya bahkan ada ulama yang saya ikuti, contohnya kayak Buya Syakur, Ustadz Hadi Hidayat, Gus Baha. Bagi saya itu orang-orang mulia, yang mana saya tuh nggak berani, kalau nggak berani menjelek-jelekan lah, nggak berani, intinya ngebahas ke arah situ nggak berani saya. Meskipun beliau-beliau itu nggak pernah menampilkan suatu hal yang nggak masuk akal kayak ilmu laduni, ilmu hikmah, tapi kan banyak juga yang mengunggulkan bahwasanya itu adalah karena keistiqomahan yang pernah dilakukan, tirakat-tirakat yang pernah dilakukan. Saya udah bilang kalau yang namanya saya susun dari awal, mulai dari syariat itu meliputi segala hal yang masuk akal. Terus ketika syariat itu dirutinkan, masuklah ke wilayah tarikat. Tarikat ini ketika diistiqomahkan, maka ketemulah pemahaman hakikat. Tapi syariat apa dulu? Kalau syariat Islam yang diistiqomahkan seseorang, maka yakin saya seseorang itu dapat pemahaman dan dapat kemuliaan. Seperti itu ya. Tapi kalau syariat-syariat yang di luar daripada tuntunan Islam, ya itu nanti yang ngajarin jelas setan, jelas khodam nanti. Jadi khodam itu akan siap mendampingi kalian. Apa sih yang saya jalankan dulu? Memang dulu saya sempat melakukan yang namanya puasa muti ya. Dan itu nggak langsung saya jalanin puasa muti. Ketika di sana saya disuruh puasa muti itu saya nggak langsung ngejalanin. Kenapa? Karena saya punya akal, punya pikiran. Saya harus mengkaji dulu dan saya harus mencari pemahaman dari ulama-ulama yang lain. Karena saking awamnya dulu ya. Terus dari Pak Den sendiri bilang, ketika guru menyuruh ini nggak usah dipertanyakan. Akhirnya saya jalankan. Ya, itu kan masih awam kami dulu. Terus saya sempat jalanin puasa muti itu 3 hari, dan saya simpulkan bahwa puasa muti ternyata gangguannya lebih cenderung ke dihantui sering mimpi basah seperti itu, agar nggak ya gitulah step-step ujiannya, pasti ujung-ujungnya mimpi basah. Tapi hanya itu aja ya, 3 hari itu saya nggak langsung melangkah ke 7 harinya. Saya tuh ngegali lagi, puasa ini ada nggak dalam syariat Islam? Nah ternyata nggak ada. Yang penting saya simpulkan, yang intinya puasa itu adalah baik. Seperti itu, baru saya ngejalani lagi 7 hari. Tapi setelah 7 hari itu saya nggak lanjut 11 harinya dan ke 40 harinya. Karena kenapa? Saya ketemu pemahaman baru bahwasanya yang disunahkan itu puasa Senin Kamis. Akhirnya semenjak di sana yang saya rutinkan itu puasa Senin Kamis. Padahal yang diajarin di sana kan bukan itu. Yang diajarin di sana kan kemarin suruh puasa muti 3 hari, 7 hari, 11 hari sampai 41 hari. Dan itu pun ada step-stepnya juga, nggak langsung mengarah ke puasa itu. Terus akhirnya saya stop di 7 hari itu. Setelah selesai 7 hari, saya hanya fokus ngaji, sholat, terus puasa Senin Kamis. Itu aja. Padahal beliau nggak nyuruh itu. Terus apalagi? Kita kembali ke intinya, bahwa di sini ditulis keterangan ilmu tenaga dalam PS ilmu Sungaraja dan Totok Goib. Yang intinya pergerakan memang itu bisa secara langsung berpengaruh ke jin. Contohnya, ketika seseorang membayangkan sesuatu, maka itu bisa mengenai mereka. Ataupun misalnya seseorang itu melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka gangguan-gangguan itu bisa langsung mengenai dirinya. Tapi kalau manusia digitukan, itu enggak bisa menolak
ketika diarahkan supaya dia itu kaku, aslinya dia bisa ajak kaku, tapi kaku yang disengaja. Ketika dia mau nolak, ya bisa aja pada saat itu nggak kaku. Seperti itu ya. Jadi kalau di luar sana masih percaya, entah di perguruan manapun yang mempraktekkan hal-hal semacam ini, saya harap teman-teman yang masih pemula sekali, pemula hijrah dalam hal seperti ini, saya harap bisa lebih hati-hati dalam menilai segala sesuatu. Karena memang banyak sekali praktek-praktek seperti ini, perguruan-perguruan yang mempraktekkan hal seperti ini, dan mau menganggap supaya dianggap dirinya itu benar-benar punya ilmu hikmah, punya ilmu laduni. Sedangkan sepemahaman saya, untuk memperoleh yang namanya suatu hal yang benar-benar atas dasar keistiqomahan, maka itu harus berlandaskan dengan syariat Islam. Itu aja ya sepemahaman saya. Oke, cukup sekian.